Nanti usahakan semuanya bisa menghitungnya ya dengan Excel, karena nanti dalam praktikum akan terpakai itu. Kemudian semester depan insya Allah kita belajar lagi farmakokinetik klinik ya, penyesuaian dosis obat berdasarkan parameter farmakokinetik pasien, itu juga akan terpakai lagi. Jadi kalau nggak ngerti sekarang, nah latihan ya, atau ditanyakan nanti di mana nggak ngertinya. Nah, sementara nanti kalau di ujian akhir UAS, kalau sistemnya offline biasanya Ibu kasih kasus ya untuk menghitung. Tapi karena ini online agak ribet karena dia susah sekali menghitungnya, butuh waktu lama. Jadi nanti latihannya di praktikum saja. Kalau untuk UAS nanti Ibu kasih soalnya yang lebih simpel aja. Ya 2 atau 3 titik kita mencari ini. Jadi tidak perlu hafal cara tadi, tapi tahu ya, tahu dengan coba di praktikum nanti. Sebelum kita masuk ke topik yang hari ini, topik pertemuan terakhir, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ngerti yang tadi itu atau gimana? Silakan komentar dulu. Nggak ada yang mau bertanya atau komentar, tapi mau mencari ya, kerjakan masing-masing. Ya, ilmu tuh nggak bisa kita dapatkan Ibu transfer dengan Ibu bicara, kemudian Anda mendengar aja nggak akan bisa, nggak akan dapat kompetensinya. Kompetensi diperoleh bila dicobakan. Ya, jadi kerjakan soal di Sargal 1, 2, 7, dan 8. Lihat di PPT yang baru Ibu share tadi. Oke, sekarang Ibu share screen untuk topik kuliah hari ini ya, pertemuan kita terakhir ini dengan pada semester ini. Oke, kita akan bicara mengenai udah bisa dilihat screen Ibu? Oh, udah ya. Drug distribution and protein binding. Nah, kenapa kalau distribusi obat itu selalu dikaitkan dengan ikatan obat protein? Karena nanti ada kaitannya ya. Ikatan obat protein itu ada hubungannya dengan distribusi. Jadi sekarang kita tujuan pembelajarannya untuk Anda mampu menggambarkan nanti proses bagaimana obat itu didistribusikan ke seluruh bagian tubuh, kemudian memahami efek dari pengaruh ikatan protein terhadap distribusi obat dan bagaimana menentukannya. Nah, jadi distribusi. Nah, sekarang kita kan kemarin kita udah belajar absorpsi ya. Absorpsi itu bagaimana obat itu berpindah dari tempat dia diberikan ke sirkulasi sistemik. Ya, jadi kalau untuk IV dan IV bolus dan infus yang kita pelajari sebelum ini itu nggak ada absorpsi. Obat langsung kita masukkan ke seperti ini. Ini IV itu kan ditusuk, ini pembuluh darah, dinding pembuluh darah kita, ditusuk dengan jarum, obat langsung dihantarkan ke dalam pembuluh darah sehingga dia 100% bioavailability-nya. Absolut ya. Nah, untuk pemberian selain dari IV, di mana kita tidak menginjeksikan langsung ke pembuluh darah, tapi misalnya secara oral, kita minum tablet atau kapsul atau kaplet ya. Nah, obat akan terdisolusi di dalam cairan lambung dulu, GI tract ini. Nah, nanti perpindahannya dari cairan lambung atau cairan usus ke pembuluh darah yang melapisi dinding lambung atau usus itu absorpsi baru. Ya. Nah, yang distribusi adalah begitu dia masuk ke pembuluh sirkulasi sistemik, nanti dia akan dibawa kemana? Dibawa ke seluruh jaringan, seluruh sel. Kenapa? Bagaimana driving force itu yang menggerakkan obat itu sampai ke reseptor, termasuk ke reseptor ya, adalah denyut jantung. Sama dengan makanan, nutrisi ya, kita makan, kemudian dicerna, protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa atau fruktosa, kemudian lemak menjadi asam-asam lemak ya. Nah, itu akan diserap absorpsi ke pembuluh darah, nanti akan dibawa ke sel karena sel kita butuh nutrisi. Demikian juga obat. Ya. Nah, jadi kalau pemberian selain IV, apakah dia nanti disuntikkan ke otot seperti vaksinasi ya. Kemudian subkutan seperti insulin itu disuntikan ke bawah kulit ya, atau pemakaian secara rektal ya, ada obat kejang untuk anak kecil itu dimasukkan ke dubur malah ke anus. Itu sistemik ya. Dia ada penyerapan itu. Nah, setelah dia masuk ke sirkulasi sistemik, dia akan didistribusikan. Distribusikan pertama itu yang kita inginkan tentunya ke reseptor yang menghasilkan efek farmakologi yang diinginkan ya. Nah, jadi ini reseptor itu ada di mana? Kalau parastamol siapa yang tahu reseptornya di mana? Reseptor pengatur suhu tubuh itu ada di mana?
Udah belajar kan ya di fisiologi? Siapa yang tahu di mana reseptor pengatur suhu tubuh? Sehingga Hipotalamus. supaya ya, Di Asra, hipotalamus. di mana? Hipotalamus, Bu. Hipotalamus. Hipotalamus letaknya di mana, Asra? Di otak, Bu. Ya, di otak ya, di susunan saraf pusat di sini. Jadi, bagaimana parastamol bisa menimbulkan efek antipiretik? Karena dia dibawa ke reseptor yang ada di hipotalamus. Siapa yang bawa? Darah. Nah, itu yang distribusi. Ya, jadi darah. Nah, hipotalamus itu ada dalam sel. Ya, jadi bagaimana nanti obat yang parastamol yang sudah masuk ke dalam darah nanti berpindah ke cairan sel otak di mana ada hipotalamusnya. Ya, nah ketemu di sana dengan hipotalamus, dia baru berikatan antara obat dengan reseptor dan memberikan efek. Kemudian ada lagi reseptor untuk undesired effect, yaitu efek samping dan efek yang tidak diinginkan lainnya. Dia bisa juga didistribusikan ke reseptor lain, ya sehingga menimbulkan efek samping dan efek yang tidak diinginkan lainnya. Selain itu, dia juga didistribusikan ke liver, hati. Di hati kita itu ada enzim yang akan mendetoksifikasi, memetabolisme. Metabolisme itu bagian dari eliminasi, nanti dengan Pak Muslim belajarnya. Kemudian juga dibawa ke kidney ginjal. Ginjal itu akan mengeliminasikan, mengekskresikan. Ya, jadi liver dan ginjal, hati dan ginjal kita tugasnya itu mendetoksifikasi. Jadi obat itu kan toksin sebetulnya itu ya, masuk ke tubuh kita, bahan kimia itu harus dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkannya dia mesti di metabolisme dulu atau disaring di ginjal baru dikeluarkan. Nah, kalau enggak dia terakumulasi dalam tubuh, kalau ginjal atau hati rusak, maka akan mempengaruhi dosis. Itu semester depan kita belajar insya Allah ya. Nah, sekarang kita pahami dulu. Jadi distribusi itu proses perpindahan obat dari sirkulasi sistemik ke cairan sel, ya cairan sel di mana nanti ada reseptor yang diinginkan, reseptor yang tidak diinginkan, kemudian ada sampai ke organ-organ lain seperti liver, kidney, itu organ pengeliminasi utama. Kalau dia ada lagi obat itu yang dieliminasikan melalui ini loh, paru-paru ya. Misalnya obat-obat yang menguap seperti anestesi ya. Anestesi itu orang sudah operasi itu dia kalau ngomong bau anestesi ya, seperti itu karena dia dieliminasikan juga melalui paru-paru karena dia mudah menguap ya. Jadi banyak jalur ekskresi. Nah, ini distribusi obat. Nah, sekarang kita ingin tahu obat itu berdasarkan sifat lipofilik dan hidrofiliknya, suka air atau takut airnya ya, itu akan mempengaruhi pola distribusinya. Jadi drug distribution pattern. Tapi sebelum pattern itu Ibu mesti jelaskan dulu ikatan obat protein ini loh. Ya, begitu obat setelah diserap masuk ke dalam darah, dia akan ketemu dengan protein darah. Ya. Nah, obat itu kan punya struktur kimia. Protein juga molekul besar ya, big molecule yang 3 dimensi juga, sehingga dia bisa berikatan dengan obat. Nah, kalau dia berikatan dengan protein obat itu nggak berefek dia. Kenapa nggak bisa didistribusikan ke jaringan? Nggak bisa karena dia molekul besar ya. Nah, tapi ikatannya reversible biasanya ini dapat balik ya, tanda panahnya ini bolak-balik sehingga kalau obat yang bebas ini diserap, yang terikat dengan serum ini akan dia lepas dan menghasilkan obat bebas lagi sehingga bisa nanti dieliminasikan ya. Makanya ikatan protein plasma itu mempengaruhi betul ya. Nah, pertama pola distribusi obat itu untuk obat-obat yang agak hidrofil dia, larut dalam air, dia itu akan berada sebagian besar di cairan darah, dalam darah. Ya. Kemudian ada yang terdistribusi merata ke seluruh tubuh, ya, misalnya obat dengan molekul rendah, yang berat molekul rendah dan larut air, ya. Nah, kemudian ada beberapa obat tuh terkonsentrasi dia di beberapa jaringan ya, memiliki afinitas, misalnya iodin itu di jaringan kelenjar tiroid misalnya, makanya bisa itu obat gondok dia ya. Kloroquine itu terakumulasi di liver, di hati ya, 1000 kali dari kadar dalam plasma. Jadi biasanya untuk obat-obat yang terdistribusinya lebih banyak dalam cairan tubuh, maka volume distribusinya
mengikut seperti volume cairan tubuh. Tapi obat-obat yang terdistribusi banyak ke jaringan, nanti volume distribusinya lebih jauh melebihi volume cairan tubuh. Oleh sebab itu kan di awal kuliah Ibu katakan bahwa volume distribusi itu bersifat semu. Jadi volume distribusi semu namanya. Kenapa? Karena dia kadang tidak mempunyai arti fisiologis, dia melebihi volume cairan tubuh. Tapi tidak masalah, tetap memberikan informasi kepada kita bahwa dia kalau sangat besar volume distribusinya, dia distribusi itu banyak ke jaringan ya. Nah, kemudian ada obat itu yang terkonsentrasi di ginjal, hati, dan usus ya. Nah, jadi obat itu perpindahannya distribusinya itu dari cairan satu ke cairan yang lain, makanya difusi namanya. Difusi mengikuti kinetika order 1 ya. Jadi berpindah dari darah kan cairan tuh ke cairan sel, baik ekstrasel masuk ke intrasel gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti sifat polaritasnya atau lipofilisitasnya itu sangat menentukan. Nah, ini contohnya ya obat-obat yang kalau cairan tubuh kita itu tubuh kita terdiri 60% air ya. Jadi kalau berat badan standar, ini berat badan bule tapi di buku-buku 70 kilo ya orang sehat, maka kalau berat badannya 70 kilo, maka volume cairan tubuhnya 60% dari 70 kilo, 42 liter ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang real di bawah volume cairan tubuh itu volume distribusi teopilin aja kan ya. Ini obat asma 35 liter. Berarti dia memang terdistribusi di cairan saja. Apakah cairan intravaskular di pembuluh darah ya, darah atau ekstravaskular di luar darah atau apakah dia intrasel atau ekstrasel ya. Nah, kalau lidokain, digoxin sampai nanti kloroquine ini nortriptilin 500 sampai 500 liter ya. Kemana dia terdistribusi? Padahal cairan tubuh kita cuma 42 liter. Nah, ini menunjukkan bahwa dia terdistribusi banyak di jaringan gitu ya. Itu aja. Tapi ini memberikan informasi yang sangat berarti bagi kita dalam nanti menerangkan bagaimana nasib obat dalam tubuh. Nah, ini dia. Kalau volume distribusi obat tuh 3 sampai 4 liter, berarti dia sama dengan volume plasma, dia hanya distribusi di dalam plasma gitu ya. Nah, kalau pola kedua dia volume distribusinya antara 30 sampai 50 kayak teopilin tadi. Maka dia terdistribusi dalam seluruh cairan tubuh gitu ya. Nah, kemudian yang pola ketiga kalau volume distribusi sangat besar ya. Pola keempat juga lebih besar lagi. Jadi itu artinya volume distribusi semu ya. Jadi yang mempengaruhi distribusi obat itu apa? Permeabilitas membran ya. Jadi membran sel kita kan tadi Bu bilang distribusi itu perpindahan dari cairan satu ke cairan lain ya, sehingga nanti dia difusi dan perpindahan dari cairan satu ke cairan lain itu melalui membran sel. Jadi sangat ditentukan oleh permeabilitas membran. Nah, oleh sebab itu kita dalam merancang obat itu obat yang itu kalau bisa sifatnya itu jangan terlalu hidrofil. Kalau dia hidrofil polar ya, dia akan sulit menembus membran. Makanya sifatnya harus sedikit lipofil ya. Nah, makanya kita nanti tantangannya kalau kita kerja di industri, kalau kita akan merubah, memodifikasi ya sifat terlalu polar obat itu kita harus modifikasi sedikit supaya ketersediaan hayatinya bisa meningkat ya. Nah, ini terlalu ribet untuk Anda, enggak perlu. Nah, ini laju aliran darah juga sangat menentukan ya. Nah, kemudian mana yang perlu lagi? Nah, ini ada ikatan obat dengan protein plasma. Kenapa penting? Karena obat itu kalau berikatan dengan protein molekul besar, maka dia tidak bisa didistribusikan. Nah, ini contohnya. Jadi yang bisa didistribusikan ke jaringan, ke hati, ginjal itu hanya free drug. Yang protein bound-nya nggak bisa, tapi bisa bersifat sebagai cadangan ya, reservoir. Ya, jadi oleh sebab itu kita biasanya merancang dosis obat itu adalah dosis obat berapa yang tidak terikat dengan protein. Ya, ini contohnya. Nah, ini komponen protein yang berikatan dengan obat ya, obat-obat yang bersifat asam berikatan dengan albumin, kemudian obat-obat yang bersifat basa akan berikatan dengan ini, globulin, alfa 1 glikoprotein ya dengan asam alfa 1 glikoprotein.
untuk diketahui aja. Nah, ini contohnya ya. Banyak obat-obat ini yang terikat dengan kafein, misalnya 90% terikat dengan protein plasma, digoxin 77%, gentamisin, theophylline. Nah, yang sedikit juga ada phenylbutazone, dikumarol. Jadi maksudnya gini ya, kita merancang dosis obat nanti di pabrik itu, misalnya dosis kalau paracetamol dia sedikit terikat dengan protein plasma. Nah, kafein ini contohnya nanti kalau merancang dosis kafein adalah kita merancang yang 10%, pokoknya yang 10% itu bisa menghasilkan yang free. Kalau yang terikat 90%, berarti 10% dari dosis yang kita berikan itu yang free kan. Jadi ya 10% itu yang akan memberikan efek segera. Kita merancang dosisnya itu harus berdasarkan ikatan obat dengan proteinnya ya. Nah, oleh sebab itu makanya uji BABE itu menjadi keharusan ya untuk melihat seberapa persen juga dia sampai ke obat bebas yang sampai ke reseptor. Bisa saja karena dia dari dosis yang diberikan itu sekian persen cuma sampai ke reseptor, kemana hilang. Hilang itu bisa karena dia tidak diserap atau bisa karena terikat dengan protein plasma gitu ya. Jadi ikatan protein ini sangat menentukan jumlah obat yang akan ketemu dengan reseptor. Nah, ini nanti apa namanya itu signifikansinya secara klinis apa? Bisa terjadi interaksi obat ya. Kalau pasien kan banyak minum obat tuh lebih dari satu ya. Jadi obat tuh bersaing dia. Kalau sama-sama bersifat asam dia akan bersaing memperebutkan di tempat ikatan di protein yang sama, sehingga nanti akan terjadi terlempar salah satu, itu interaksi obat. Nanti Anda belajar di farmakoterapi. Oke, itu habis materi ajar kita semester ini dengan Ibu ya, sampai distribusi dan peranan ikatan protein plasma. Ada yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya share dulu. Nanti Ibu lupa pula. Bentar ya, Ibu share dulu yang distribusi ini. Nah, Ibu sudah share ke Fahri. Fahri silakan di-share ke teman-temannya. Daftar hadir sudah diisi, Fahri. Di-share ke temannya. Akan bervariakan share, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup aja ya. Oke, sampai ketemu nanti di UAS dengan Ibu ya. OAS-nya masih online, jadi pelajari apa yang sudah yang Ibu share bahan-bahan PPT, dan silakan lihat di YouTube juga banyak video-video YouTube mengenai farmakokinetik. Ya, Anda paham apa itu farmakokinetik. Oke, terima kasih. Mari nanti dikirim link Excel dari hasil daftar hadir ya. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.